Shalom, saudara-saudaraku yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali kita dalam kesempatan yang indah yang Tuhan anugerahkan bagi masing-masing kita untuk bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak ditinggikan, layak dipuji dalam kehidupan kami. Karena perbuatan-perbuatan-Mu sangat luar biasa teralami dalam hidup ini. Karena itu Bapa, menikmati setiap kasih sayang, kasih setia Tuhan. Maka saat ini kami mau terus diperlengkapi melalui kebenaran-kebenaran firman. Supaya hidup ini adalah hidup yang terus berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu juga mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan dalam kehidupan ini bersama dengan orang lain. Berfirmanlah Tuhan, kami siap melakukannya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan membaca satu bagian Alkitab yang cukup terkenal, yang seringkali dibacakan, direnung-renungkan sebagai orang percaya, yaitu dari kitab Keluaran pasalnya yang ke-20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17 tentang ke-10 firman. Sekali lagi, Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai ayat 17. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara. Dan jika saudara-saudara membuka Alkitab juga, saudara-saudara bisa membacanya bersama-sama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunanmu yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sungguh kita harus bersyukur dan kemudian mengangkat segala pujian hormat hanya kepada Dia Tuhan kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan hari baru, bahkan di minggu pertama bulan ke-11 ini. Untuk itu saudaraku, marilah kita berkata kepada satu dengan yang lainnya, ketika kita ada di rumah kita masing-masing, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, kita katakan bahwa sungguh Tuhan itu baik. Haleluya. Betapa indahnya kehidupan di dalam Tuhan. Dan itu juga diwujud nyatakan bagi orang lain. Itulah panggilan orang beriman, karena orang beriman hidup bukan hanya bagi dirinya sendiri, tapi juga bagi orang lain termasuk keluarganya. Hal ini hanya dapat terwujud jika kita selalu ada dalam kehendak Tuhan. Suatu perwujudan iman yang bukan hanya percaya tapi bertindak. Suatu kehidupan iman yang terus-menerus mengarahkan hati, pikiran, dan tindakannya dengan berpedoman kepada kehendak Tuhan di dalam firman-Nya. Sebagaimana tema pembacaan kita saat ini, firman Tuhan, pedoman kehidupan.
Saudaraku, tidak dapat kita pungkiri dalam hidup yang dijalani banyak aturan, perintah, ketetapan, dan hukum yang mengikat kita. Semuanya ada bukan untuk membelenggu manusia, tapi mempunyai tujuan agar setiap manusia tidak salah melangkah sehingga dapat membuatnya melangkahi orang lain dengan berbagai macam cara yang dapat merugikan sesamanya. Untuk itu penting memahami bahwa aturan, perintah, ketetapan, dan hukum dibuat agar kita hidup teratur, terarah, serta baik dan benar. Dalam dunia ini, setiap pelanggaran terhadap aturan, perintah, ketetapan, dan hukum pasti ada sanksi. Baik secara moral, sanksi sosial, tapi juga ada sanksi hukuman berupa denda ataupun kurungan badan. Olehnya, dengan berbagai macam cara banyak orang yang melakukan pelanggaran seringkali mencoba berbagai macam cara untuk lari dan terbebas dari sanksi atau hukuman dimaksud. Memang saudara-saudara, pada kenyataannya ada yang bebas sesaat, tetapi toh ujung-ujungnya tetap mereka tidak dapat berlari dari sanksi hukuman itu. Dalam kehidupan beriman kita juga melihat ada aturan dan peraturan yang menjadi perintah Tuhan bagi kita untuk dilakukan. Suatu aturan yang mengikat orang beriman agar tunduk atau setia dan berkomitmen kepada Tuhan. Setiap orang beriman melakukannya karena ia menyadari bahwa pelanggaran terhadap aturan dan perintah Tuhan akan membawa orang percaya tidak akan menikmati berkat Tuhan, bahkan kehilangan kemuliaan surgawi. Memang pada dasarnya, sama seperti aturan atau perintah dunia, banyak orang beriman juga tidak tunduk, tidak setia, seringkali berlari dan menjauh dari Tuhan. Tapi sebagaimana ia bisa bebas sesaat, tapi suatu masa ia akan tersesat dalam dosa dan kemudian jatuh ke dalam api neraka yang bersifat kekal. Saudaraku yang mengasihi Tuhan Yesus, untuk itulah Tuhan mengendaki agar umatnya tidak salah melangkah dalam kehidupan di dunia ini. Sehingga Tuhan yang baik memberikan kita pedoman hidup agar tidak tersesat di jalan. Inilah yang dibahasakan oleh Tuhan melalui Musa di Gunung Sinai, menjadi suatu ketetapan dan juga aturan yang mengikat bagi orang Israel. Tuhan berfirman bagi orang Israel setelah mereka dibebaskannya dari perbudakan di Mesir. Suatu babak baru dimulai dengan Tuhan sebagai pusatnya, serta Musa yang menjadi mediator atau penghubung Tuhan dengan umatnya Israel. Apa yang dilakukan Tuhan bagi umat kesayangan dan bangsa pilihannya agar mereka bukan hanya sekedar tidak gagal dalam perjalanan memasuki tanah yang dijanjikan, tapi juga bagaimana kehidupan beriman mereka dalam keseharian tidak mengalami kegagalan dalam relasinya dengan Tuhan dan juga sesama. Untuk itu kita melihat dengan jelas melalui firman saat ini bahwa Tuhan berfirman kepada Musa agar dilakukannya aturan dan perintah Tuhan ini sebagai landasan dan pedoman kehidupan orang Israel. Pertama kita melihat bahwa Tuhan mengatur bagaimana hubungan umatnya dengan dirinya, yaitu Tuhan. Hal ini bisa kita lihat dari ayat pertama sampai ayat 6. Tuhan mengawalinya dengan suatu penegasan, sekaligus menunjukkan kebaikan dalam kesetiaan janjinya, bahwa kebebasan bangsa Israel bukan karena usaha mereka sendiri, tapi karena prakarsa inisiatif Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ayat yang kedua. Melalui karya penyelamatannya, maka umat harus mengingat kebaikan Tuhan itu dengan hidup mengasihinya. Mengasihi Tuhan di sini dapat kita baca melalui ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Orang yang mengasihi Tuhan harus menunjukkan sikap hidupnya dengan tidak menduakan Tuhan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, kemudian membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Penegasan ini dimaksudkan agar bangsa Israel mempunyai kesetiaan yang sungguh terhadap Tuhan yang baik dan mengasihi umatnya itu. Ini juga mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan adalah Tuhan yang setia dan ia mengendaki umatnya pun setia. Kesetiaan ini penting bagi Tuhan dan umatnya, karena bahaya dan potensi kehancuran bisa terjadi jika tidak setia. Hal ini juga sekaligus mengingatkan bahwa di tengah kesetiaan Tuhan ada api cemburunya atas bangsanya yang tidak setia. Sebagaimana dalam bacaan yang kita baca di saat ini, di ayatnya yang ke-5 dan ayatnya yang ke-6. Tapi juga kita bisa membandingkan dalam Ulangan pasal 4 ayat yang ke-24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Dengan demikian, maka refleksi iman kita di sini adalah bagaimana kehidupan orang beriman untuk tetap setia kepada Tuhan
dan tidak menduakannya dalam kehidupan beriman. Jujur harus kita akui bahwa dalam kehidupan beriman tidaklah mudah. Ada begitu banyak keadaan yang membuat kita terkadang tidak menyadari telah menduakan Tuhan. Kita sering membuat patung-patung baru dalam kehidupan ini dan menjadi berhala baru dalam kehidupan beriman kita. Patung-patung dalam ungkapan Ibrani Pesel bisa jadi berupa patung pahatan buatan tangan manusia, ataupun patung-patung berhala baru berupa ilmu pengetahuan dan teknologi di satu sisi, serta di sisi yang lain seperti pekerjaan, usaha, dan karir dalam hidup. Kita seringkali akhirnya tanpa sadar terbelenggu dengan hal-hal yang kita kerjakan dan melupakan Tuhan dan terseret menyembah dan mengilahkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pekerjaan, usaha, dan karir. Ini tentu saja tidak membuat kita menjauh iptek ataupun kemudian masa bodoh dalam pekerjaan, usaha, dan karir. Tetapi sekali lagi jika hal lain lebih penting daripada Tuhan, ini menjadi tanda awas bagi kita dalam hidup beriman. Saudara-saudara, Thomas Menton mengatakan, adalah merupakan penyembahan berhala bukan hanya menyembah Allah palsu, menggantikan tempat Allah yang benar, tapi juga menyembah Allah yang benar dengan cara yang palsu atau salah. Hal kedua dari mengasihi Tuhan adalah dengan tidak secara sembarangan atau sembrono menyebut nama Tuhan, ayat yang ke-7. Robert Patterson mengatakan tidak sembarangan yaitu untuk kejahatan, kenakalan, tujuan remeh, atau kepentingan diri sendiri. Dengan demikian maka menjadi perenungan bagi kita bahwa mengasihi Tuhan itu menjaga setiap ucapan kita sehubungan nama Tuhan yang kudus. Nama itu tidaklah sembarangan diucapkan. Sebagaimana orang Israel sendiri tidak pernah menyebut nama Tuhan dengan Yahweh, melainkan menggantinya dengan sebutan Adonai. Ini dikarenakan nama Tuhan itu sangat kudus dan khusus untuk diucapkan. Tentu ini menjadi refleksi dalam kehidupan kita, bahwa terkadang kita sering secara spontan menggunakan nama Tuhan dalam hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Seperti ketika kue kita jatuh ke lantai, seringkali kita katakan, ya Tuhan, oh my God. Bahkan ada yang menggunakan nama Tuhan untuk maksud jahat, seperti bersumpah demi nama Tuhan bahwa tidak mengambil, tapi sebenarnya dialah pelakunya. Belum lagi ketika menggunakan nama Tuhan untuk aksi tipu-tipu, pinjam uang demi nama Tuhan, nanti ganti bulan depan, tapi sampai tahun depan belum terrealisasi. Ingatlah, Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang ketiga, dalam mengasihi Tuhan adalah mengingat dan menguduskan hari Sabat, ayat 8-11. Ada alasan mendasar mengapa harus ingat dan menguduskannya. Karena sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan bumi ini, dan Ia berhenti di hari ke-7 dan memberkatinya. Maka demikianlah seharusnya seorang beriman mengingat. Dalam ungkapan Ibrani sakar, mengingat dan melakukannya. Mengingat di sini artinya merayakan, beribadah kepada Tuhan. Ini tentu saja mengingatkan kita sekalian betapa pentingnya kehidupan yang mengingat dan merayakan hari perhentian itu. Sayangnya saudara-saudara, dalam kehidupan beriman kita harus jujur dalam refleksi kehidupan. Ada banyak yang mengingat tapi tidak merayakannya, tidak beribadah kepada Tuhan. Banyak orang yang tahu bahwa hari ini adalah hari perhentian dari kesibukan selama 6 hari, dan 1 hari kita harus mengingat dan merayakan beribadah kepada Tuhan, tapi kita minta diskon, nanti minggu depan Joe baru mau masuk gereja. Akhirnya semua hari menjadi sama, tidak lagi ada hari Tuhan bagi kita, dan membuat diri kita seakan-akan melebihi Tuhan. Hati-hati yang suka sekali mendiskon hari. Jangan sampai Tuhan mendiskon masa hidupmu sampai 50%. Saudaraku yang diberkati, setelah hubungan dengan Tuhan diatur, maka melalui ayat-ayat selanjutnya dan ayat 12-17 tentang hubungan manusia dengan sesamanya menjadi pedoman hidup dalam kebenaran firman yang tidak boleh kemudian diabaikan. Atau berpikir bahwa kalau hubungannya dengan Tuhan baik, maka kemudian dia menganggap remeh hubungannya dengan sesama manusia. Melalui firman Tuhan saat ini, maka kita semua diingatkan agar tidak mengesampingkan hubungan ini. Dengan jelas diatur sedemikian rupa. Hubungan ini dimulai dengan pertama, menghormati ayah dan ibu, ayat 12. Penghormatan ini membawa setiap anak-anak keturunannya menikmati umur panjang di tanah yang diberikan kepada mereka. Melalui firman Tuhan saat ini, maka kita diajak untuk tidak melupakan orang tua kita. Kasihilah mereka, karena melalui cinta mereka kepada Tuhan, maka mereka mencintai, mengasihi kita. Renungkanlah dalam kehidupan ini betapa banyak pengorbanan yang orang tua lakukan untuk masa depan kita. Untuk itu, hormatilah, kasihilah mereka sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan.
Selagi orang tua kita ada, maka wujudkanlah kasih-Mu kepada mereka. Sikap ini menjadikan kita menikmati berkat Tuhan. Bukan nanti setelah orang tua mati, meninggal, baru kita seperti orang yang histeris, menangis, seperti orang kehilangan pengharapan. Kadang-kadang banting-banting diri, Ricky semua masuk di dalam peti. Padahal waktu hidup orang tua kita tidak pernah care atas hidup orang tua kita. Tapi juga firman saat ini juga mengingatkan setiap orang tua agar menjaga kasih cinta mereka kepada Tuhan dengan terus hidup benar agar mereka pantas, layak, dan dihormati. Kedua, hubungan antar sesama harus terwujud dalam sikap untuk tidak membunuh. Melalui firman ini maka kita diingatkan agar tidak mengambil nyawa orang lain. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Kita bisa membandingkan dalam Kejadian 9 ayat 16, Matius 5 ayat 61. Dengan demikian berarti kalau kita membunuh itu berarti merusak dan merampas kedaulatan Allah atas kematian. Ini akan membuat kita merenungkan dalam kehidupan beriman untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang membuat orang lain kehilangan nyawanya. Sehingga ada masalah maka kita lebih memilih berdamai dan bukan berseteru. Sebab perseteruan dapat membawa amarah dan amarah dapat membawa kita kepada kebencian dan kebencian dapat berujung kepada kematian. Akhir-akhir ini kita melihat betapa mudahnya orang tersulut amarahnya dan kemudian betapa mudahnya menggunakan senjata tajam dan mengakhiri hidup orang lain. Miris. Mari mengingat firman Tuhan ini. Ketika kita mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, kita juga mempunyai hubungan yang baik dengan sesama, yaitu dengan tidak membunuh orang lain. Juga melalui firman ini kita diingatkan untuk tidak membunuh diri sendiri dengan mengakhiri hidup atas banyak dan beratnya pergumulan hidup. Jangan kemudian kita bunuh diri. Pergumulan beban dalam hidup kita bawa kepada Tuhan karena kita percaya, kita beriman Allah sanggup untuk melepaskan dan membawa kita pada kemenangan. Ketiga, kita melihat 3 hal yang tidak dapat dipisahkan karena mempunyai keterhubungan satu dengan yang lainnya. Hal-hal itu yakni tidak berzina ayat 14, tidak mencuri ayat 15, dan tidak mengingini istri, hamba laki-laki, perempuan, atau apapun yang dipunyai sesamamu ayat 17. Mengapa sampai ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan? Ini dikarenakan perbuatan zina diawali dari keinginan untuk memiliki. Dan dorongan yang kuat itu akhirnya membuat seseorang dapat melakukan pencurian. Yang bukan hanya persoalan barang atau benda, tapi juga orang lain yang kita ambil, yang kita curi dari pasangannya yang sah. Firman Tuhan dalam Keluaran 20 ayat 1-17 ini mengingatkan kita bahwa Yesus sudah menyatakannya dalam masa pelayanan di dunia ini. Dalam Matius 5 ayat 28 firman berkata, "Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya." Tentu ini menjadi tantangan kita dewasa ini untuk berhati-hati dengan apa yang harus dilakukan dengan benar dalam iman. Jauhilah perzinahan, bukan hanya suatu tindakan tapi juga yang tak kalah penting sebagaimana Yesus katakan. Hati-hati dengan mata kita yang dapat membawa kita jatuh dalam dosa. Ingatlah, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi kegelapan. Lukas 11 ayat 34 sampai ayat 35. Hal yang terakhir dan keempat, bagaimana hubungan dengan sesama ini membawa kita untuk berkata benar dan bukan menjadi saksi dusta terhadap orang lain ayat yang ke-16. Sekarang tantangan kita orang beriman adalah setia dari hal kecil untuk selalu berkata benar, sehingga membawa kita tidak memanfaatkan kata on the way, OTW, so dekat, so makan untuk menyenangkan hati orang lain, tapi kemudian merugikan diri kita sendiri dalam sikap iman kita kepada Tuhan karena kita jatuh di dalam dosa. Kita tidak mengikuti apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya. Saudaraku, saya percaya bahwa 10 firman Tuhan ini akan terus menjadi kompas, akan terus menjadi pedoman yang benar dalam kehidupan kita, dan pasti tidak akan membuat kita tersesat dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Baik itu dalam kehidupan keluarga kita, di tengah-tengah rutinitas usaha dan kerja yang Tuhan anugerahkan bagi kita masing-masing. Bahkan dalam kerja pelayanan, kita tetap setia kepada Tuhan
mendengar firman-Nya, menuruti firman-Nya, dan melakukannya dengan setia. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman di saat ini. Bawalah kami semua untuk mengerti dan melakukan semua kehendak firman Tuhan dengan sukacita. Dan dari sanalah kami mampu menjadi berkat dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Terpujilah Engkau Bapa. Ini doa kami, syukur permohonan di dalam nama Yesus. Amin.